Gitu. Saya bukan berarti mengesampingkan masjid loh, saya bilang masjid kita itu kebanyakan. Masjid kita itu kebanyakan. Lah kebak nek Jumatan kok. Nah, Jumatan itu di halaman bisa kok. Masjid kita itu besok di sini Jumatan sampai ke sana bisa untuk Jumatan. Terus kebetulan yang pinter juga HW. Pak, untuk bumi perkemahan boleh nggak? Boleh, saya bilang gitu. Kita itu punya HW, tapi belum punya bumi perkemahan. Silakan pakai. Ada modal Pak? Ada. Berapa? Nah, kamu mengajukannya berapa? Gitu kan. 100 ada Pak? Ada. Kita kasih 100. 100 juta. Dan ini cukup gitu. Gue beteng macam. Kurang Pak? Ya wis golek dhewe meneh. Bumi perkemahan. Wah, senang sekali. Yang kecil-kecil banyak sekali. Bahkan nanti kalau perlu ini akan kami tawarkan Skyring Road. Masjid Ahmad Dahlan Wadi ada yang namanya tamanan. Sudah ada pendoponya. Ada ruang pertemuannya 4, ada kayak ya kos-kosan itu 4. Itu 8.000 meter. Kalau itu akan saya tawarkan BIHA. Dan AMM juga boleh mau pakai. AMM nantinya untuk arena outdoor tapi yang sifatnya tidak high impact. Karena di dalam kota ya paling hanya sekedar ya untuk permainan low impact aja lah, fun gitu. Untuk apa terserah nanti akan kita tunjukkan dari teman tim ini tadi. Ayo siapa yang punya kreasi paling cepat? Tangkap. Ini real. Bukan hanya konsep, bukan hanya teori. Kalau yang 300 meter, 200 meter, wah banyak banget. Kemarin malah memang di WA saya itu unik-unik lagi. Pak, kita data dulu tanah wakaf kita itu, awal itu kan saya menjadi LPPK PWM mendata itu terus. Sekarang begitu tahu itu tanah wakaf kita, wakifnya sudah sangat menginginkan segera dimanfaatkan. Kemarin itu juga belum dimanfaatkan, manfaatkan. Penak-penakan gitu aja. Siapa yang siap duluan itu yang memanfaatkan. Uang nyatanya yang PP itu aja tak telepon Pak Yamroni, bendahara PP, Pak ada tanah 3.000 meter itu mau dipakai apa? Dulu mau dipakai mualimin. Sekarang mau dipakai apa Pak? Nggak dipakai apa-apa. Biar dipakai cabang ya Pak, terserah. Gitu. Yang MPK yang dekat rumah saya itu juga gitu. Katanya mau diglak takjil. Apa balik apa ruang diklatnya PP Muhammadiyah kok cuma 300 meter itu diklat ranting, saya bilang gitu. Terus Bu Nurjana sama Pak Edar, ya silahkan dipakai. Nah, itu juga dimanfaatkan. Itu yang kecil-kecil. Masih banyak. Silahkan nanti kalau memang punya peluang untuk itu. Ini Bu Harum. Nah, ini ketika UMY berkembang begitu cepat, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara cepat. Waktu itu kami mengundang ada pemuda, ada NA, ada tapak suci karena yang dibutuhkan ada satpam dan HW di ruang pertemuan bawah itu. UMY butuh tenaga kerja. Apakah bisa mensuplai? Anda mengelolanya? Begitu saya waktu itu. Saudara Iwan apa masih Ridwan ya? Mas Ridwan. Tapi cepat, saya bilang gitu. Ini saya kira cocok kalau untuk usaha anak muda, Anda pengelola tenaga kerja, ini tidak terlalu banyak biaya, saya bilang gitu. Nggak pakai modal, asal kamu mempan. Popam, siapa yang ingin jadi petugas gate? Siapa yang akan jadi menwa? Akan jadi satpam, gitu kan. Maksud kami dulu itu yang akan saya bidikkan adalah lewat AMM. Tapi lambat. Duh, ini kok nggak ada follow up. Akhirnya MEK sekalian, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM, saya segera butuh pegawai untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja di UMY. Yang sekarang di outsourcing ke PT Bu Harum itu sudah 130 pegawai. Kalau asumsikan dapat sukses fee per orang itu adalah 100.000, sudah 13 juta per bulan. Dan itu semuanya seneng. Dia adalah aktivis di ranting, di masjid macam-macam, digunakan UMY, dibina setiap 2 bulan, dikumpulkan di sini, diisi pengajian.
tentang ideologi Muhammadiyah, kitab perjuangan Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, ibadah praktis menurut tuntunan majelis tarjih, mantep tenan, kondo boleh MBM. Muhammadiyah kan, tapi juga tidak hanya sekedar dianu. Ini menjadi ide. Di stiker Saudara Iwan juga sudah menangani satpam kali apa sih? Nah. Oh, PCPM damping buatan pemuda wilayah ya. Nah, itu real, itu nyata, itu konkret. Ini artinya apa? Potensi kita sendiri kita manfaatkan itu sudah sangat bisa memenuhi harapan keinginan kita. Belum tadi saya ceritakan tentang Mea tadi ya. Mea oke lah, mana mau kamu siapkan Mea yang kayak apa? Kita itu dikatakan siap dengan Mea itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita sendiri di persyarikatan ini dari oleh dan untuk kita saja sudah luar biasa kok. Artinya tidak harus beli dari, termasuk ini nek perlu sing gawe apem ki saka Ibu Aisyah apa NA kuwi do gawe apem jajal rasane kok ngopo. Roti niki ora nek ora gaweane NA nek iki cetha. Pabrik iki. Kenapa NA tidak bisa membikinkan lepet apa arem-arem apa tulisi made in NA. Wah. Itu kan artinya dari, oleh dan untuk kita. Oh ini waktu kebalik tenan lah aku masangi foto. Jadi unik lagi. Ini orang lipar, Pak ngaji ten nggen kula, ning nggawa salin barang pokoke sedina oleh kula mbokeh. Ono ngaji kok kon nggo salin iki yo gonta-ganti kostum pokoke nanti bareng iku terus muter-muter dijak ning Gua Pindul. Aku agak ngerti sepisan ku nek nggo ora iki persiapan di Gua Pindul ini luar biasa menurut saya itu potensi. Saat waktu musda kemarin ngomong sama PD harus bisa ditangkap tentang perkembangan selera kebutuhan masyarakat untuk berwisata. Walaupun kemarin kadang-kadang orang yang ideal yang mau langit, wah itu terlalu simpel nih melaku daripada melangit nggak tahu membumi. Apa wujud konkretnya saya bilang gitu. Ada yang simpel, memang yang menjadi pemikir, yang menjadi wacana biar wacana. Tapi mudah itu harus ada yang membumi. Nah kalau nggak membumi nanti terus dimantap semua melangit. Nah maka nanti harus dikelompokkan ya. Sejawat-sejawat yang membumi, saya lihat kan di sini banyak juga sudah praktisi-praktisi bisnis. Itu artinya kan memang sudah membumi. Berilah kesempatan mereka untuk mulai semacam itu. Yang memang menjadi pemikir, calon-calon pimpinan masa depan, biarlah mereka membangun wacana yang luar biasa. Nah, jadi kan ono sing mikir, ono sing lakoni, nek dipikir tok lah dilakoni nggak ada manfaatnya. Ning lakoni tidak pakai pikir itu berarti kita juga tidak seperti tuntunan Rasul. Itu ya. Man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi wal teknologi. Ngelmu lah ngerti teknologi wa implementasi. Itu ini harapan kami semacam itu. Maka tolong, saya nanti akan melihat pada anda semuanya, jangan wacana semuanya. Harus ada yang sudah dibumikan, bisa menjadi loncatan. Nah, ini nih, kalau ini tadi Gua Pindul, ini air terjun Sri Gedok itu tadi. Dan banyak sekali kok gua-gua itu lah nyeritani warna-warna karena uang si tour leadernya ya orang Muhammad ya orang AMM, kok mesti cerita ya warna-warna. Nah, ini lagi juga. Menemukan biro umroh ini juga ya Muhammadiyah ya, karena memang fokusnya pendidikan kesehatan. Kalau membahas pendidikan dan kesehatan itu banyak yang paham betul karena memang sekarang idenya saat ini kan itu. Ini tuh munculnya justru dari customer loh, aneh tuh. Lainnya itu mau memulai bisnis itu mikir-mikir peluangnya mana, nek iki tuntutan pelanggan. Pengajian alumni Haji Aisyah. Pengajian alumni setahun itu yang ikut bimbingan Aisyah itu kira-kira 700 orang. 1 tahun per tahun. Nah, pas pengajian itu pertanyaannya itu menggelitik, Pak, kami ini juga rindu ingin kembali ke tanah suci.
Tapi ada enggak Aisyah itu yang bisa mengantarkan, Muhammadiyah yang bisa mengantarkan kami kembali ke tanah suci? Karena selama ini kalau kami tahu, kami itu hanya ikut kemana itu. Mbok tolong diantarkan lagi kami itu. Akhirnya di PWM cerita, gimana ini? Apakah ditangkap peluang itu atau asal jamaah dititip-titipkan itu aja? Bahasa ini ming ento le jadi mak comblang, menjadi perantara, titipkan dapat fee dari biro travel itu. Oh sudah jadi sidangnya jawab. Oh, masih 15 kok ya? Oke, cukup jelas cukup. Akhirnya dibentuklah PT SCM ini. Alhamdulillah sekarang setiap bulan sudah bisa memberangkatkan. Besok tanggal 19 berangkat 70 orang, 68 orang. Tanggal 2, 48, tanggal 19 Februari ada 90. Itu kan unik, peluang ditangkap ketika justru pelanggannya, customernya yang minta. Dan ini nanti yang akan melanjutkan juga Anda. Tidak akan lama lagi pengelolanya kan sudah senior-senior. Bahkan unik itu mestinya kalau Pak Gita itu tidak menjadi ketua PWM, tanggal 19 itu besok mengantarkan jamaah sebagai pendamping, bahasanya itu menjadi mutawif atau tour leader itu tadi. Tapi bapak-bapak PWM ora pantes, nanti kalau jamaahnya tahu bahwa itu yang mengantarkan bapak PWM nggak mungkin minta tolong gitu. Akhirnya Mas Dede Pak Gita dampingi Mas Dede dampingi Pak Gita untuk mengantarkan jamaah, posisikan Pak Gita sebagai ketua PWM. Ternyata memang posisi itu merubah semuanya. Jadi merubah semuanya. Tadi aja dibocori, besok pagi Pak kita ngisi pengajian alumni haji, konon katanya sudah disiapkan kokang gitu. Apa tenan yang tapi semangat wae kok protokolnya ngono kuwi. Nah, ini juga ini salah tadi, yang depannya itu adalah jalan utama yang 7.000 meter ini. Ini wakil rektor BUMY, Mas, ini ada tanah segini bisa dimanfaatkan enggak? Ini yang kemarin, jadi saya muter-muter terus. Ini bukan hakim loh. Ini di buku motivasi loh. Tapi yang mempopulerkan adalah hakim. Mulailah dari sekarang, mulailah dari dirimu sendiri, mulailah dari yang kecil-kecil. Jangan mengesampingkan dari tour leader tadi. Nanti suatu lagi Anda akan menjadi konglomerat yang hebat. Tapi mulailah dilaksanakan apa yang bisa. Kesempurnaan Islam Anda memang muamalah dunia, biar jangan ditinggalkan. Ini nyanyian, ada yang masih ingat? Gimana? Kita berani menantang dunia, tegar menghadapi semua. Asa dan keyakinan bertahta dalam jiwa. Kita percaya dan yakini segalanya kian pasti. Masa yang akan datang bersinar secerah sinar mentari. Siapa yang berani melanjutkan? Pak kita sudah bangun. Asal gitu. Asal malu Pak. Saya kira itu dapurnya, mohon maaf, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita berani menantang dunia, tegar menghadapi semua.